Kisah inspiratif dengan judul Buah Apel. Pada suatu hari yang dingin tahun 1942, di dalam sebuah kamp konsentrasi Nazi, seorang anak laki-laki sedang berdiri di belakang pagar kawat berduri. Tiba-tiba kedua matanya terpana melihat seorang gadis kecil melintas di seberang pagar. Gadis itu juga tersentuh hatinya oleh keberadaan anak laki-laki itu. Untuk mengungkapkan perasaannya, gadis itu melemparkan sebuah apel menyeberangi pagar. Ini sebuah tanda kehidupan, harapan, dan kasih. Anak laki-laki itu membungkuk dan memungut apel itu. Sekonyong-konyong ia merasakan seakan sebuah sinar menembus kegelapan hidupnya. Keesokan harinya, bagai orang gila yang ketagihan sukacita bila bisa bertemu kembali dengan gadis pemberi apel kemarin, anak laki-laki itu melongo keluar melampaui pagar dengan penuh harap. Pada saat yang bersamaan, di seberang pagar kawat berduri itu, gadis kecil itu juga amat ingin melihat sosok yang menyedihkan yang telah begitu menyentuh hatinya. Gadis itu juga telah menyiapkan di tangannya sebuah apel. Meskipun hari itu salju turun dan udara yang begitu dingin, hati kedua anak itu sekali lagi menjadi hangat manakala buah apel itu berhasil menyeberangi pagar kawat berduri itu. Kejadian berulang-ulang kembali selama beberapa hari berikutnya. Dua jiwa anak yang dipisahkan oleh kawat berduri selalu menantikan saat untuk bertemu satu sama lain. Andai saja untuk sesaat dan andai saja mereka bisa saling mengucapkan beberapa kata. Perjumpaan mereka selalu diiringi oleh pertukaran perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Pada akhir dari serangkaian perjumpaan yang tak terlupakan itu, anak laki-laki itu dengan kening berkerut berkata kepada sahabat baiknya, "Besok jangan bawa apel lagi ya, karena mereka memindahkanku ke kamp yang lain." Anak laki-laki itu kemudian pergi. Hatinya terlalu pedih untuk menoleh ke belakang. Sejak hari itu, pada hari berikutnya, saat-saat yang sulit, sosok tenang gadis kecil yang baik hati muncul dalam ikatannya. Anak laki-laki itu selalu mengenang dengan kedua matanya, kata-katanya, perhatiannya, apel merah yang diberikannya. Semuanya adalah pemandangan masa depan yang terus berulang, yang membuatnya sering terbangun pada tengah malam dengan keringat dingin. Ayah, ibu, dan saudaranya meninggal dunia selama masa perang. Semua yang dimiliki musnah, kecuali sebuah kenangan yang terpatri hidup dan memberikan harapan. Tahun 1957 di Amerika Serikat, dua orang dewasa, kedua-duanya sama-sama perantauan, terlibat dalam sebuah kencan buta. Dia bertanya kepada wanita itu, "Di manakah engkau selama Perang Dunia Kedua?" "Saya berada di kamp konsentrasi di Jerman," kata pria itu. "Saya ingat, saya biasa melemparkan apel melewati pagar kepada seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah kamp konsentrasi," kenang wanita itu. Dengan sebuah perasaan terkejut, pria itu berbicara, "Dan apakah anak itu berkata kepadamu, 'Jangan bawa apel lagi ya, karena mereka memindahkanku ke kamp yang lain?'" "Benar," jawab wanita itu. "Bagaimana kau bisa tahu?" Pria itu menatap lekat mata wanita itu dan berkata, "Akulah anak itu." Ada keheningan selama beberapa saat. Kemudian pria itu melanjutkan kalimatnya, "Aku terpisah darimu dan aku tidak mau hidup tanpamu lagi. Maukah kau menikah denganku?" Mereka saling berpelukan dan pada hari Valentine tahun 1996, dalam sebuah siaran TV nasional, pria yang sama menegaskan perasaan dan komitmen cintanya kepada istrinya selama 40 tahun.
Engkau memberikanku makan saat aku dalam kamp konsentrasi, katanya. Engkau memberikanku makan selama bertahun-tahun itu. Sekarang aku tetap lapar hanya karena cintamu. Sebuah kisah yang menyedihkan, mengharukan, dan juga penuh sukacita. Sebuah kata bijak, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.